Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Cahaya pedang tampaknya telah berevolusi ke ilmu pedang yang ekstrim, begitu indah sehingga mencekik. Su Xieting sudah basah kuyup dengan keringat dingin, untungnya, cahaya pedang tidak sekuat yang dia bayangkan, terutama setelah mematahkan bilah cahaya dan menara cahaya, tidak banyak daya yang tersisa. Atlas angin jahat, dia melemparkan jimat kuning dan itu menyebar di udara, itu menghubungkan langit dan bumi, berubah menjadi sungai, dan memisahkan dunia. Puff! Sungai banjir langsung terbelah oleh pancaran pedang, dan semua fenomena menghilang, momentum pedang tidak berkurang saat langsung turun. Murid Su Xieting berkontraksi, dia tidak lagi memiliki ketakutan yang dia miliki sebelumnya, dia meraung keras, dan tubuhnya bersinar terang, sebuah baju besi kuning terbang keluar dan tumbuh besar di udara. Ledakan, armor itu menembus dalam sekejap, dan pedang Qi tiba-tiba menebas Kaisar Qi di sekitarnya, dia memuntahkan seteguk darah dan mundur. Namun, itu hanya demikian dan tidak membahayakan nyawanya. Momentum pedang ini terlihat bagus, tetapi kekuatannya terbatas, aneh. Du Yucheng menyentuh dagunya dan tampak seperti sedang berpikir keras saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bi Haodang mengerutkan kening, mungkin sudah terlalu lama, kekuatannya telah habis, bagaimanapun, pedang ini adalah produk yang cacat. Du Yucheng juga mengangguk lembut, itu benar, kekuatan niat pedang itu hampir merupakan evolusi dari seni bela diri pamungkas, luar biasa, sulit membayangkan betapa menakutkannya ketika tiga pedang bergabung menjadi satu. Nyawa Su Xieting terselamatkan, dan dia merasa lega setelah selamat dari bencana, dia meraung dengan ganas, kamu berani menakut-nakutiku. Orang tua ini ingin kamu mati. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut saat dia melihat kilatan cahaya tiga warna di langit, itu seperti pelangi yang datang dari langit, itu berubah menjadi gunung mini tiga warna di depannya dan langsung jatuh. Itu Ying Luo. Tubuh Bei Feng Nan bergetar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Senjata mendalam tipe berat, haha, pamer di depan seorang ahli. Su Xieting tertawa terbahak-bahak, otot-otot di lengan kanannya tiba-tiba terbuka, menjadi beberapa kali lebih tebal, itu ditutupi dengan sisik, dan uratnya seperti cabang pohon tua yang melingkar di lengannya. Lengan Hercules. Mu Jie tertegun sejenak sebelum ekspresinya kembali normal. Orang tua ini telah mengolah lengan orang kuat, dan telah mencapai penyelesaian yang luar biasa. Su Xieting tertawa jahat, dia tiba-tiba membuka kelima jarinya dan meraih gunung kecil tiga warna, lengan berotot pangu. Ledakan. Cahaya tiga warna melintas di gunung kecil itu, elemen bumi tak berujung menekan, dan ruang runtuh seketika. Ledakan. Begitu lengan Su Xieting menyentuh gunung kecil, momentum jatuhnya berhenti, dan seluruh lengannya membengkak lebih dari 2 kali dalam sekejap. Apa? Ledakan. Su Xieting sangat terkejut sehingga dia kehilangan semua perasaan di lengannya, kemudian, gunung kecil itu jatuh di tubuhnya, dan dia kehilangan kesadaran. Di depan mata semua orang, mereka melihat gunung jatuh dan langsung menghancurkan seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi berkeping-keping di udara. Pada saat ini, mulut semua orang terbuka lebar dan mereka benar-benar membatu, bahkan mata indah Duan Muchang menyipit dan dia benar-benar tercengang. Dengan kilatan petir di langit, Yunxiao terbang, cahaya putih berkedip-kedip di tubuhnya saat dia menyingkirkan gunung kecil itu. Dia juga terkejut, dia tidak tahu seberapa berat gunung tiga warna itu, jadi dia tidak berani menghadapinya kecuali dia mengendalikannya dengan energi spiritualnya. Orang-orang di bawah semua menatapnya dengan wajah pucat, seolah-olah konsumsi energi elemen mereka bahkan lebih besar darinya. Meneguk, Mu Yu menelan ludahnya dan berkata dengan kesal, "Kasaya macam apa puncak gunung tadi?" "Itu hanya hal kecil," kata Yunxiao, berpura-pura tenang, "itu tidak layak disebut item besar." "Hehe, hal kecil yang bagus." Mata Bi Haodang berkedip saat dia berkata, "Tuan muda Yunxiao, Anda benar-benar beruntung, item terakhir dari lelang toko harta karun, pedang bintang destroyer, ada di tangan Anda, sekarang, Anda telah mengambil harta karun gunung dua dunia." Yang lain juga menatapnya dengan iri dan cemburu. "Apa?" kata Yunxiao dingin, "apakah kamu cemburu, Saudara Haodang?"
Apakah Anda ingin berakhir seperti Paman Buyut Sieting di Laut Primordial Beiming? Petik 2. Bi Haodang tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Yun Xiao tak tertandingi, dia membunuh 2 ahli berturut-turut, ini benar-benar sulit dipercaya, aku tidak percaya bahwa kamu bisa membunuhku sekarang. Kamu bilang kamu tidak percaya padaku, Saudara Haodang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi kamu masih sangat takut padaku. Aku tidak menyangkalnya, terutama bukit tempat kamu membunuh Su Sieting. Bi Haodang tertawa, selain itu, Tuan Muda Yun Xiao tampaknya memiliki aliran seni ilahi yang tak ada habisnya, yang benar-benar menakutkan. Apa maksudmu, Saudara Haodang? Yun Xiao bertanya. Bi Haodang memandang orang-orang lainnya dan berkata, itu tergantung pada pendapat semua orang, jika saya satu-satunya yang melakukan ini, saya pasti tidak akan melakukannya, tapi jika kita united, hehe, orang tua ini mungkin menginginkan bagian dari jarahan. Sisanya saling memandang, untuk dapat bertahan dari serangkaian ujian, dan bahkan bertahan sampai sekarang, mereka memiliki kepercayaan diri. Tetapi pada saat ini, dia ragu-ragu dan ragu-ragu. Mereka semua baru saja melihat kemampuan ilahi Yun Xiao, tetapi mereka pasti akan menang jika mereka bergabung, tapi, masih ada 2 masalah utama. Salah satunya adalah berapa banyak manfaat yang bisa dia dapatkan, tidak ada yang akan melakukan sesuatu tanpa manfaat apapun, apalagi mempertaruhkan nyawa mereka. Yang kedua adalah apakah mereka bisa membunuh Yun Xiao sepenuhnya, begitu mereka melakukannya, dendam akan terbentuk dengan bakat dan kekuatannya. Jika dia ingin membalas dendam di masa depan, tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya. Memikirkan 2 pertanyaan ini, ekspresi semua orang sedikit berubah, seolah-olah itu tidak sepadan. Tuan Muda Yun Xiao tak terkalahkan, dan boneka itu awalnya milikmu, tentu saja, itu harus menjadi milik Anda, saya tidak berniat memperjuangkannya. Kaisar bela diri bintang 9 tahap awal akhirnya berbicara perlahan. Orang-orang lainnya juga menimpali dan memujinya, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu. Yun Xiao tersenyum tipis, sepertinya kalian semua adalah orang yang masuk akal, karena Anda tidak tertarik, tolong. Dia tidak bergerak dan memberi isyarat untuk melihat tamu itu keluar. Wajah semua orang bergerak-gerak, mereka tahu tidak ada artinya untuk tinggal, jadi mereka menangkupkan tinju mereka dan pergi satu per satu. Bi Haodang juga menyapanya sambil tersenyum sebelum dia berubah menjadi lampu merah dan menghilang ke langit. Hanya ada 4 orang yang tersisa di lapangan, Yun Xiao mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chang, melihat bahwa kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun, pikiranmu sangat berbeda. Mata Duanmu Chang berkedip dan berkata, saya punya beberapa pemikiran dan ingin mendiskusikannya dengan Tuan Muda Yun Xiao. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu, Tuan Chang, kata Yun Xiao, maaf. Duanmu Chang tersenyum, sungguh anak laki-laki yang disengaja, seseorang mencari Anda, adapun siapa itu, Anda akan segera bertemu dengannya. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, pergilah. Duanmu Chang tercengang, matanya yang besar berkedip 2 kali dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak penasaran sama sekali? Sepertinya tidak seperti mentalitas seorang pemuda sama sekali. Pertama, kata Yun Xiao, Anda tidak akan memberi tahu saya bahkan jika saya penasaran. Kedua, karena kita akan segera bertemu, aku bisa menunggu. Duanmu Chang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kamu memiliki banyak rahasia, dan aku juga sangat tertarik padamu, namun, saya juga bisa menunggu, kita akan bertemu lagi. Dia mengedipkan matanya, terkekeh, dan berubah menjadi cahaya neon redup, menghilang di bawah malam berbintang. Alis Yun Xiao terangkat saat dia berpikir keras, kata-kata Duanmu Chang sepertinya memiliki makna yang dalam. Melihat bahwa dia terpesona, Mu Jie memanggilnya dengan lembut, Tuan Muda Yun Xiao. Yun Xiao kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, apakah Tuan Mu Jie menunggu untuk memenuhi janjinya? Mu Jie terkekeh dan berkata, kami telah setuju untuk menukar mata spiritual yang menakjubkan dengan kasaya yang berisi rahasia boneka. Meskipun saya mengambil boneka ini sendiri-sendiri, Yun Xiao berkata, Tuan Muyu membantu saya sedikit, saya sangat bersedia untuk menukarnya. Dia mengeluarkan slip giok kosong, meletakkannya di dahinya,
dan menggunakan indera ilahinya untuk mencetak proses pembentukan labu Little King Kong, namun, dia secara alami tidak menyebutkan iblis es Heart Flame. Mu Jie sangat gembira, dia juga mengeluarkan cakram bundar berkarat yang tampak seperti sepotong besi tua. Keduanya bertukar sebentar, dan setelah saling memeriksa, ekspresi mereka sedikit berubah. Mu Jie benar-benar tertegun saat dia berkata, boneka Xuan Ni itu adalah Xuan Ni setengah binatang, setengah alat. Jejak kemarahan muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah dipermainkan. Yun Xiao menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, apa, setengah binatang setengah artefak sudah belum pernah terjadi sebelumnya, jika kita terus menelitinya, kita pasti akan memiliki terobosan besar. Di sisi lain, warisan mata roh yang menakjubkan yang diberikan Tuan Mu Jie kepada saya adalah khas saya. Wajahnya segera menjadi gelap, dan kemarahan melintas di matanya. Itu tidak lengkap, tahapan kultivasi di dalamnya semuanya omong kosong, itu tidak mungkin. Hehe, baru pada saat itulah Mu Jie mengungkapkan sedikit kesombongan, dan berkata, siapa bilang itu tidak mungkin? Bukankah lelaki tua ini memperbaikinya? Saya dapat menjamin bahwa teknik kultivasi ini benar-benar nyata. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan ilahi, jadi bagaimana itu bisa diukur dengan kemampuan ilahi biasa? Mari kita bicara tentang percobaan penting pertama. Yun Xiao mendengus dingin, Anda harus menggunakan energi roh emas untuk membutakan mata Anda, bukankah Anda akan langsung dibutakan? Petik 2. Lumayan, kamu akan menjadi buta begitu kamu menyentuhnya. Daging di wajah Mu Jie bergerak-gerak, seolah-olah dia sedikit takut. Ketika dia melihat Yun Xiao menatapnya dengan bingung, dia terkekeh dan berkata dengan sedih, apakah menurutmu mataku nyata? Matanya berbalik dan memancarkan cahaya aneh, ada rune kecil yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya. Yun Xiao menghirup napas dingin, dan wajahnya berubah saat dia berkata dengan ngeri, kamu berpura-pura. Mu Jie kemudian mengalihkan pandangannya dan kembali ke penampilan normalnya, dia tertawa dan berkata, itu benar. Seperti yang Anda katakan, mata spiritual yang menakjubkan adalah kemampuan ilahi yang dibudidayakan oleh seorang ahli alam dewa. Kami hanya penguasa bela diri 9 surga, jadi kami tidak dapat memenuhi persyaratan itu. Mata lelaki tua ini berada pada percobaan pertama, dan saya dibutakan oleh energi spiritual logam, tapi kemudian, saya datang dengan ide dan berpikir untuk menggunakan mata palsu sebagai gantinya. Akhirnya, usaha saya terbayar dan saya membuat beberapa pencapaian kecil. Sepasang mata ini tidak berbeda dengan mata asli sekarang. Kulit kepala Yun Xiao kesemutan ketika dia mendengar itu. Tidak mungkin baginya untuk membutakan dirinya sendiri dan berubah menjadi sekelompok mata palsu untuk berkultivasi. Sepertinya dia tidak bisa lagi mengolah mata roh magis, atau dia harus mencari cara lain. Mu Jie terkekeh dan berkata, Tuan Muda Yun Xiao, selama Anda setuju untuk bergabung dengan klanmu saya dan bertarung dalam kompetisi seni bela diri untuk klanmu, orang tua ini pasti secara pribadi akan memberimu sepasang mata palsu. Jika tidak, bahkan jika aku memberitahumu metode untuk menyempurnakan mata palsu ini, kamu tidak akan dapat menemukan banyak bahan berharga. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, tidak mungkin baginya untuk membutakan matanya dan mengubahnya menjadi sepasang mata palsu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan teknik mata roh yang menakjubkan. Namun, saya tertarik dengan teknik boneka klanmu. Jika Tuhanku bisa mengajariku satu atau dua hal, aku bisa mempertimbangkan masalah kompetisi seni bela diri. Mu Jie mengangkat alisnya dan tersenyum, bukankah itu bagus? Seni ilahi keluargamu hanya dapat dibudidayakan oleh keturunan keluargamu. Pernikahan Tuan Muda Yun Xiao dengan keluargamu membunuh 3 burung dengan 1 batu. Kamu akan memenangkan kompetisi seni bela diri, menumbuhkan kemampuan ilahi, dan kembali dengan keindahan di pelukanmu. Ahem, batuk. Yun Xiao terbatuk dan berkata, jika itu masalahnya, biarkan aku memikirkannya. Jangan bilang bahwa nama keluarga, kecantikan, dan kekuatan magis keluargamu tidak cukup untuk menarik Tuan Muda Yun. Kata Mu Jie dengan sedih, wajahnya penuh dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, kita akan membicarakannya nanti, mari kita tinggalkan tempat ini dulu, saya khawatir seseorang dari keluarga Beiming akan segera datang, katanya. Baiklah, aku akan datang dan menemukanmu lagi, kata Mu Yu, dia mengalihkan pandangannya dan terbang menjauh dalam aliran cahaya.
Seluruh gunung dua dunia telah dihancurkan dan telah menjadi tanah tandus. Beizi dan Nanzi berdiri di langit dengan linglung, diam-diam menyaksikan semuanya. Senior, apa yang kamu lakukan? Yun Xiao bertanya. Wajah Bei Mingnan sedikit berputar, terlihat sangat jelek saat dia berkata, aku tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku akan mengikutimu saja. Saya telah menggunakan banyak kekuatan jiwa saya, dan saya khawatir saya tidak bisa hidup lama. Selain itu, Tuan Lingmu bersamamu. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Itu bagus, kata Yun Xiao, saya juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Anda, senior. Bei Xiaonan memalingkan lehernya dan menjawab dengan, yang lembut. Yun Xiao ingin dia pergi ke tablet alam ilahi, tetapi dia merasa itu sedikit tidak pantas, jadi dia berkata, senior, mengapa kamu tidak mengubah penampilanmu untuk menghindari terlalu banyak perhatian? Baiklah, kata Bei Xiaonan. Dia membuat segel tangan, dan cahaya putih menyembur keluar dari tubuhnya, seluruh tubuhnya berubah, tubuhnya yang bernanah menjadi halus seperti gemuk dalam sekejap, dan wajahnya seperti batu giok. Dia terbungkus jubah putih, dan fitur wajahnya yang indah diukir menjadi wajah yang cantik. Bahkan mata Yun Xiao membeku saat dia berseru, tutupi saja sedikit, tidak perlu membuatnya begitu tampan. Beginilah penampilan saya awalnya, kata Bei Xiaonan. Itu masih sangat menarik perhatian bahkan jika kamu membuatnya sangat tampan, kata Yun Xiao, masih sangat mudah untuk menarik perhatian orang, mengapa saya tidak berubah kembali menjadi zombie? Tidak, saya tidak akan, Bei Mingnan menolak. Kamu akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, kata Yun Xiao marah. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas dalam kegelapan, murid Yun Xiao menyempit saat dia menghindar ke samping. Seberkas cahaya melintas, bahkan dengan teknik melarikan dirinya, dia tidak dapat menghindar tepat waktu, seluruh tangan kanannya langsung terpotong dan terbang ke langit. Ekspresi Bei Fengnan berubah drastis saat dia menebas dengan pedang Qian Qiu-nya, dengan ledakan, pedang itu menghantam tempat tertentu di udara, menyebabkan cahaya terang berkedip. Ada sedikit fluktuasi di udara, dan sosok seorang pria muncul, dia memegang kait berbentuk bulan sabit yang aneh di tangannya, dan kail itu bersinar dengan kilau yang aneh. Ini kamu. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia mencengkeram Lengani yang patah dengan tangan kirinya, wajahnya sangat tidak sedap dipandang, dan butir-butir besar keringat dingin keluar dari dahinya kesakitan. Orang itulah yang melepas jimat untuk mencuri banteng itu, dia tidak melarikan diri, tetapi bersembunyi di dekatnya, dia mencibir dan berkata, Tuan Muda Yun Xiao yang mengguncang dunia kehilangan satu lengan dalam saat kecerobohan, sungguh penghinaan. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih lengan Yun Xiao yang patah, melihat beberapa cincin besar di jari-jarinya, dia terkekeh dan berkata, maaf, tapi boneka aneh itu juga milikku. Oh, benarkah? Ekspresi sedih Yun Xiao menghilang dalam sekejap, digantikan oleh yang santai, dan bahkan ada cibiran menghina di wajahnya. Apa? Seluruh tubuh pria itu bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia tiba-tiba melihat ke bawah dan menyadari bahwa lengan yang patah di tangannya telah berubah menjadi kilat hijau, itu mengembun di tengah dan berubah menjadi bola petir dengan rune petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip di atasnya. Yun Xiao telah melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan dia berkata, meledak. Ledakan. Bola petir meledak dalam sekejap, berubah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Di bawah ledakan petir, sesosok dengan baju perang mundur. Armor perak telah kehilangan semua cahayanya karena ledakan bola petir, itu seperti baju besi yang melindungi seluruh tubuh pria itu. Kepala pria itu hangus hitam, dan dia memuntahkan seteguk besar darah, kulitnya yang terbuka juga pecah-pecah di banyak tempat, jelas bahwa petir mungkin langsung meledak ke tubuhnya dan melukainya. Yun Xiao mencibir dan berkata dengan sinis, tikus, kamu pergi untuk wall dan pulang dengan mencukur bulu, apakah kamu badut yang diundang oleh monyet? Petir di bahu kanannya menyala, dan lengan lain terbentuk, namun, wajahnya bahkan lebih pucat, pertempuran berulang telah benar-benar membuatnya kewalahan. Bei Mingnan menatap Yun Xiao dengan tatapan terkejut di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Batuk, batuk, batuk. Pria itu batuk keras, memuntahkan seteguk darah setiap batuk, setelah batuk lebih dari selusin suap,
dia menarik napas dalam-dalam dan buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan menelannya seperti kacang, baru saat itulah wajahnya menjadi sedikit kemerahan. Tapi, ketakutan di matanya tidak berkurang sama sekali, dia menatap Yun Xiao dengan kebencian, menggertakkan giginya, dan berkata, tubuh roh. Kamu benar-benar memiliki tubuh roh petir di antara 5 elemen. Suaranya dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, dan kebencian. Yun Xiao mengerutkan kening, dia telah mendengar tentang tubuh roh 5 elemen, yang merupakan keberadaan yang sangat istimewa di antara tubuh dewa, karakteristiknya sama dengan spiritualisasi 5 elemen, yang membuatnya hampir abadi. Dia mengangkat tangannya dan melihat lengannya yang baru tumbuh, tenggelam dalam pikirannya. Sejak dia menguasai seni guntur, meskipun dia bisa berubah menjadi guntur dan kilat sesuka hati dan tidak bisa dihancurkan oleh 10.000 pedang, dia tidak senormal sekarang. Hanya ketika King kecil menanam benih petir ungu di tubuhnya, seni petirnya, yang telah mencapai puncak penguasaannya, meningkat selangkah lebih jauh, baru pada saat itulah dia memiliki karakteristik tubuh roh yang dekat dengan 5 elemen. Fiuh, untungnya aku memiliki tubuh roh kilat. Yun Xiao menghela nafas panjang dan menyeka keringat dari dahinya dengan tangannya. Tes, sialan. Pria itu mengertakkan gigi karena cemburu dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang tubuh roh bawaan, Anda harus memiliki rahasia kekuatan ilahi semacam ini. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, yah, sekarang setelah Anda menyebutkannya, sepertinya itu benar, ketika saya masih muda, saya akan berdarah jika saya hanya menggunakan pisau untuk memotong tangan saya. Sejak aku mulai mengolah seni dewa petir itu, aku tidak lagi melakukan itu. Cek-cek, ini benar-benar ajaib. Pria itu sangat cemburu sehingga dia akan meledak. Dia meraung, cepat, cepat dan beri aku esensi mantranya. Aku bisa memberikannya padamu, kata Yun Xiao, di mana buldog yang berpatroli di surga. Petik 2. Ekspresi pria itu sedikit berubah, dan kecemburuannya berangsur-angsur menghilang, dia mendapatkan kembali kejernihannya dan bergumam, kamu ingin menggunakan esensi seni ilahi untuk ditukar dengan bantengku yang berpatroli di surga. Milikmu. Baiklah, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, Anda, ya, itulah yang terjadi. Itu makhluk roh sejati, kata pria itu dingin, apakah menurut Anda itu layak untuk manual teknik belaka? Petik 2. Semuanya terserah Anda apakah itu layak atau tidak, kata Yun Xiao, tubuh roh hampir abadi, belum lagi saya mengolah tubuh guntur yang sangat mematikan, apakah saya menginginkannya atau tidak terserah Anda. Pria itu terdiam, dia juga bisa melihat bahwa Yun Xiao adalah panah di akhir penerbangannya saat ini, dan jiwa Bei Ming Nan juga terluka parah, dia memiliki peluang besar untuk menang. Tapi, kemampuan ilahi mungkin tidak ada pada Yun Xiao, jika dia mencari jiwa Lao Ai dengan paksa, dia tampaknya adalah alkemis tingkat 9, Lao Ai. Cahaya tajam melintas di matanya, dan dia berkata, oke, tapi kamu harus membuktikan bahwa kunci kekuatan ilahi ada padamu. Dengan senyum tipis, Yun Xiao mengeluarkan slip jade dan meletakkannya di dahinya, lalu mencap paruh pertama seni guntur ke dalamnya dan melemparkannya. Kamu bisa memeriksanya sendiri, namun, aku juga ingin kamu membuktikan bahwa buldog yang berpatroli masih ada padamu. Pria itu menangkap slip jade dan memindainya dengan indera spiritualnya, jejak keraguan melintas di matanya, tetapi dia lebih gembira, dia segera menjawab, baiklah, katanya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sebuah tas angin dilepaskan, cahaya perak melesat keluar dan berubah menjadi bentuk buldog yang berpatroli di surga. Jimat ilahi itu menempel di punggung banteng, berubah menjadi puluhan ribu jimat yang menutupi seluruh tubuhnya, tidak peduli bagaimana perjuangannya, itu tidak bisa lepas. Catat semua seni ilahi dan banteng hijau ini adalah milikmu, kata pria itu. Yun Xiao tersenyum saat dia mengeluarkan slip giok kosong lainnya, menanamkan semua mantra guntur di atasnya, dan melemparkannya. Pria itu menangkapnya dan memindainya dengan indera ilahi, dia segera mengungkapkan ekspresi gembira dan tidak bisa menahan tawa. Wajah Yun Xiao tenang, setelah menatapnya dan tertawa sebentar, dia berkata, bagaimana? Wajah pria itu mengungkapkan sedikit kesuraman, dia menjilat bibirnya dan terkekeh, Tuan Muda Yun Xiao memang orang yang menepati kata-katanya, kamu telah memberiku kekuatan suci yang mengejutkan dengan begitu mudah, apakah kamu tidak takut aku akan mengingkari kata-kataku? Petik 2. Kamu yakin?
Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, maukah kau? Petik 2. Wajah pria itu berangsur-angsur membeku saat dia berkata, aku akan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tas angin, buldog yang berpatroli surga segera tersedot ke dalam tas angin, dalam sekejap, itu menghilang dari tangannya. Kemudian, dia melirik Yun Xiao dan berkata dengan heran, Tuan Muda Yun Xiao, kamu terlihat sangat tenang. Tidak apa-apa, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya telah melihat semua jenis burung di hutan besar ini, namun, saya sangat ingin tahu dengan identitas Anda, jadi mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Aku akan mengambil seni suci itu sebagai cara untuk membeli identitasmu. Pria itu mengangguk, ini kesepakatan yang bagus, saya Su Jingrong. Apa hubungan Anda dengan Su Xieting? Yun Xiao tercengang, apa hubungan Anda dengannya? Petik 2. Tatapan aneh melintas di mata Su Jingrong, dia mendengus, itu kakakku, dia mencibir dan berkata, sayang sekali dia tidak cukup kuat dan dihancurkan oleh gunung ilahi Tuan Muda Yun Xiao, itu takdirnya. Tidak ada jejak kebencian di matanya, sebaliknya, wajahnya penuh dengan penghinaan, dan matanya berbinar saat dia berkata, jika itu masalahnya, Tuan Muda Yun Xiao pasti memiliki banyak hal baik padanya, saya juga sangat tertarik dengan puncak ilahi 3 warna itu. Baiklah, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku akan memberikannya padamu. Pertukaran, kamu masih ingin menukar buldog patroli surgaku? Su Jingrong tertawa aneh. Tidak, saya tidak akan. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan terkekeh, kali ini, aku akan menukarnya dengan hidupmu. Langit tiba-tiba menjadi sunyi, dan suasananya mulai menjadi aneh. Mata tersenyum Su Jingrong berangsur-angsur menjadi gelap saat dia dengan dingin berkata, Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tak terkalahkan? Setelah membunuh Laut Utara Gelap dan saudaraku yang tidak berguna, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menghadapiku? Yun Xiao berkata dengan wajah tenang, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Mungkin kamu akan membunuhnya. Kamu mencari kematian. Mata Su Jingrong menjadi dingin dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya terbang dan langsung memotong Yun Xiao menjadi 2. Tubuh bagian atas Yun Xiao tiba-tiba berubah menjadi petir, dan tangannya seperti cakar saat dia mencubit bahu Su Jingrong, dia terkekeh dan berkata, aku sudah menangkapmu. Ada kilatan cahaya di antara alisnya, dan puncak ilahi 3 warna terbang keluar seketika. Su Jingrong menghirup udara dingin, dia ketakutan karena akalnya, cahaya 3 warna di puncak ilahi menyala, memancarkan tekanan yang tak tertandingi. Selain itu, dia secara pribadi menyaksikan kakak laki-lakinya dihancurkan berkeping-keping oleh benda ini. Tetapi pada saat ini, bahunya dikepal oleh Yun Xiao, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bajingan kecil, pergi ke neraka. Paman buyut Jingrong meraung dan menendang Yun Xiao. Ruang itu diledakkan terbuka, dan dengan ledakan keras, tubuh bagian atas Yun Xiao hancur. Baru kemudian dia memutar kait panjangnya, kekuatan tebasan mengembun dan menebas ke arah Gunung Dewa. Ledakan, kekuatan besar memantul kembali, memaksa Su Jingrong untuk mundur 1000 kaki, ki dan darah di tubuhnya bergejolak, tetapi dia tidak terluka. Gunung 3 warna. Berhenti di udara sejenak sebelum sosok Yun Xiao mengembun di atasnya, dia mengepalkan kelima jarinya dan menangkap gunung di telapak tangannya, lalu perlahan memutarnya. Pada saat ini, telapak tangannya tertutup cahaya pekat yang memancarkan aura khusyuk dan khusyuk, itu adalah kekuatan roh, meskipun sangat sulit untuk menyeret gunung ilahi, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima. Mata Su Jingrong dipenuhi dengan kengerian, meskipun gunung suci 3 warna itu tidak sekuat yang dia bayangkan, beratnya memang ratusan juta jin, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Su Xieting telah meremehkan musuhnya dan menggunakan tubuhnya untuk melawan, yang menyebabkan tubuhnya meledak saat kontak. Melihat ekspresi santai Yun Xiao, wajah paman buyut Jingrong menjadi sangat suram, dan matanya dipenuhi dengan keraguan. Bei Mingnan juga memandangi gunung 3 warna dengan ekspresi rumit, seolah-olah dia linglung. Bukankah Tuhanku menginginkan gunung ilahi ini? Aku memberikannya padamu, kenapa kamu bersembunyi? Yun Xiao menyeringai mengerikan. Wajah Su Jingrong menjadi gelap saat dia mendengus, matanya berkedip dengan niat membunuh. Tiba-tiba, mereka bertiga mengerutkan kening pada saat yang sama dan tanpa sadar mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Riak menyebar di langit,
dan kekuatan untuk memutar ruang merobeknya. Ledakan, dengungan yang dalam datang dari dalam riak, dan kemudian udara dingin menyebar, dan beberapa sosok muncul di udara. Ada total 9 orang, dan semuanya memancarkan aura penguasa bela diri tingkat tinggi, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Di garis depan adalah seorang lelaki tua dengan wajah hitam yang memancarkan cahaya ganas. Di sampingnya ada seorang wanita tua dengan rambut perak dan wajah penuh kerutan, dia tampak seperti kolam dengan banyak liku-liku, suram dan menakutkan. Murid Yun Xiao menyempit, oh tidak, itu mereka. Setelah beberapa saat terkejut, mata Su Jingrong menoleh dan mengungkapkan ekspresi bahagia, dia berkata dengan keras, apakah kamu menjadi tetua Tianxiang dan Difu Istana Kegelapan? Mata keriput wanita tua itu perlahan berbinar saat dia dengan dingin berkata, siapa kalian bertiga? Apa yang terjadi dengan Gunung Dua Dunia? Di mana yang lain? Saya dari keluarga Su, dan saya memiliki hubungan yang baik dengan sekte Anda, kata Su Jingrong dengan cepat, Gunung Dua Dunia telah dihancurkan, dan orang-orang lainnya mati atau pergi, Tuan Sektemu Beiming Yuan Hai telah dibunuh oleh anak ini. Apa? 9 orang di langit semuanya terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, niat membunuh yang kuat berkumpul di mata mereka, dan 9 tatapan tajam ditembakkan seperti sinar pedang. Apakah ini benar? Mati! Wanita tua itu berteriak dengan suara melengking, gelombang suara di udara berubah menjadi gelombang tekanan dan menekan mereka bertiga. Takut Yun Xiao akan menyangkalnya, Paman Buyut Jingrong dengan cepat berkata, saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Tidak hanya Tuan Beiming Yuan Hai, tetapi sisa istana kegelapan Beiming tidak bisa lepas dari tangannya. Dia jelas adalah orang yang membunuh Fang Xi, tetapi sekarang dia mencoba menyalahkan Yun Xiao juga, dibandingkan dengan lautan primordial Dark North, Fang Xi hanyalah sosok kecil, jadi dia tidak akan dapat menyelidiki 9 orang ini dalam waktu singkat. Yun Xiao mengakui dengan murah hati, aku memang membunuh lelaki tua itu dari laut primordial Dark North, dan aku juga membunuh banyak orang lain dari istana kegelapan Dark North, namun, harta karun Gunung Dua Dunia, Bulldog yang berpatroli di surga, telah diambil oleh Tuan Jingrong ini, tolong jangan biarkan dia pergi. Yun Xiao terkekeh saat dia menatap dingin ke arah Su Jingrong. Ketika orang-orang istana kegelapan Beiming mendengar itu, wajah mereka berubah sedingin air, tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada harta karun gunung perbatasan di belakang mereka, wajah mereka sedikit berubah, dan mereka mengalihkan pandangan langsung dari Yun Xiao. Su Jingrong tahu bahwa ini buruk, seperti yang diharapkan, 9 pasang mata tertuju padanya, dia merasa seolah-olah ada belati di punggungnya, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Dia terkenal karena memiliki lidah yang longgar, bahkan orang mati pun bisa dihidupkan kembali dengan kata-katanya. Su Jingrong menyeka keringat dinginnya dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Alis wanita tua itu berkerut saat dia mengungkapkan ekspresi curiga. Orang tua itu mendengus dingin dan berkata, mereka bertiga bisa tinggal, kami akan mencari tahu apakah itu nyata atau tidak setelah kami memeriksanya. Wajah Su Jingrong menjadi pucat, perubahan ekspresinya jatuh ke mata langit yang terluka dan bumi yang terluka, mereka semua mencibir. Sebuah suara rahasia tiba-tiba terdengar di telinga Yun Xiao, Tuan Muda Yun Xiao, situasi saat ini kritis, mengapa kita tidak bekerja sama untuk keluar dari itu? Setelah kita melarikan diri, kita bisa menyelesaikan dendam kita, seperti kata pepatah, saudara berkelahi satu sama lain, sementara musuh ada di luar. Itu adalah Su Jingrong, yang diam-diam mengirim transmisi suara ke Yun Xiao, dia meliriknya dengan tidak jelas. Yun Xiao tersenyum tipis, dan sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata dengan suara yang jelas, kedua tetua itu melukai langit dan berbaring tengkurap, baru saja, orang ini mengirimi saya transmisi suara yang mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan saya untuk keluar dari situasi ini dan melarikan diri dari tempat ini. Kamu pengecut. Ekspresi Su Jingrong berubah drastis, matanya hampir keluar dari rongga mereka, dia hampir meledak dalam kemarahan saat dia meraung, Li Yun Xiao, kamu pantas mati. Ya, kamu adalah Li Yun Xiao. Petik 2. Mata lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Wanita tua itu juga tertegun sejenak, dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, tapi matanya dengan cepat tertuju pada Su Jingrong,
dan dia berkata dengan suara ganas, "Kamu yang tidak jujur." Ekspresi Su Jingrong berubah, dia menyatukan dua jari dan jimat kuning muncul, dengan ledakan, tubuhnya perlahan menghilang. Trik kecil, memalukan. Wanita tua itu tertawa dingin dan mengarahkan jarinya ke bawah juga. Gelombang suara muncul di udara, membuat seluruh ruang melompat pada frekuensi yang sama. Gelombang suara menyapu melewati tempat Su Jingrong berada, dan tubuhnya, yang telah menjadi transparan, menjadi jernih. Wajah Su Jingrong menjadi pucat dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia dengan cepat melangkah maju dan membungkuk. "Saya bersedia menyerahkan banteng adu banteng yang berpatroli kepada dua tetua, dan saya harap Anda dapat mengampuni hidup saya." Keluarga Su dan keluarga Beiming telah berhubungan baik selama beberapa generasi, dan mereka memiliki hubungan yang dalam. Semua orang tercengang. Orang yang tidak tahu malu ini memanfaatkan situasi dan sangat cerdas, menyakiti langit dan menyakiti bumi. Awalnya ingin membunuhnya, tetapi sekarang mereka sedikit malu untuk bergerak. Yun Xiao mencibir, setidaknya ada 1000 kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Beiming, kedua tetua yang menyakiti langit dan menyakiti bumi terkenal di Istana Kegelapan. Bagaimana mereka tahu tentang sekte kecil seperti milikmu? Petik 2. Benar, keluarga Su apa? Saya belum pernah mendengarnya. Mata wanita tua itu bersinar dengan ejekan saat dia dengan dingin berkata, "Adapun Bulldog yang berpatroli, itu awalnya milik Gunung Dua Dunia, dan Gunung Dua Dunia selalu menjadi wilayah Istana Kegelapan Beiming. Adapun apakah Anda mati atau hidup, segel energi asal di dantian Anda terlebih dahulu, lalu berlutut ke samping. Aku akan berurusan denganmu setelah aku membunuh Li Yun Xiao. Kamu lalat capung pantas mati." Apakah Beiming Dark Palace berpikir bahwa mereka tak terkalahkan? Su Jingrong meledak karena marah. Meskipun dia bisa membungkuk dan meregangkan, tidak ada yang bisa menyegel dantiannya dan menjadi ikan di talenan, meninggalkan hidup dan matinya di tangan orang lain. Apalagi kondisinya terlalu memalukan. Jika dia berlutut di samping dan menunggu hukumannya, hati bela dirinya mungkin akan runtuh. Hahaha. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan Jingrong, saya pikir kondisi ini cukup baik, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyetujuinya. Lagi pula, Anda masih memiliki kesempatan untuk hidup, tidak seperti saya sudah ada di daftar pembunuhan." Sangat menyebalkan untuk membandingkan orang, aku sangat cemburu. Wajah Su Jingrong menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, "Li Yun Xiao. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda harus memiliki rencana penyelamatan jiwa untuk menjadi begitu tenang dan tenang. Saya harap kita bisa jujur satu sama lain dan bergandengan tangan untuk melawan musuh. Perlakukan Zen dengan jujur." Yun Xiao menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan canggung, "Mengapa aku memiliki perasaan aneh dan lucu ketika kamu mengatakan itu?" Wajah Su Jingrong menjadi sedikit merah. "Untuk menunjukkan ketulusan saya bersedia menawarkan Bulldog yang berpatroli surga dengan kedua tangan." Dia tahu bahwa dia telah kehilangan semua kredibilitasnya, jadi dia membuat keputusan cepat dan melemparkan tas angin ke Yun Xiao. Mata Yun Xiao berkedip dengan tatapan aneh, ketika dia mengambil tas angin dan melihat bahwa Bulldog yang berpatroli di surga memang ada di dalamnya. Dia tidak bisa tidak diam-diam mengagumi Su Jingrong. Meskipun orang ini licik, dan tercela, dia tegas dan tidak menyeret segalanya. Ketika dia melihat situasinya tidak benar, dia akan segera berbalik. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan yang berbahaya. "Bagus. Selama kamu bisa menjebak salah satu dari mereka, aku akan menangani sisanya." Yun Xiao menyingkirkan tas angin dan setuju. Dia sudah berencana untuk melepaskan semua ahli di tablet alam ilahi untuk membunuh musuh, kecuali untuk menjadi Nan. Sisanya semua dijatuhi hukuman mati di dalam hatinya, termasuk Su Jingrong. Jika bukan karena 9 pria dari Istana Kegelapan, Su Jingrong akan berubah menjadi abu sekarang. Su Jingrong tertegun sejenak, tetapi kemudian dia berkata dengan sangat gembira, "Hanya menjebak mereka. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh satu," kata Yun Xiao dingin, "itu akan bagus." "Tuan muda Yun Xiao, Anda terlalu menghargai saya," kata Tai Su Jingrong. "Meskipun saya cukup terkenal karena kemampuan saya untuk melukai langit dan meletakkan bumi, saya yakin bahwa saya masih bisa menjebak satu orang untuk sementara waktu." "Haha, jebak salah satu dari kita. Itu terlalu sulit." Orang tua itu mencibir,
dan wajahnya penuh dengan niat membunuh. Su Jingrong langsung mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan jijik, baru saja, raja ini hanya tidak ingin melukai keharmonisan antara kedua keluarga, jadi aku memberimu wajah dan dengan bijaksana meminta perdamaian. Sayangnya, kecerdasan Anda terbatas, apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Aku akan meludah. Sialan, orang tua itu sangat marah dan berteriak, aku akan mencabik-cabikmu dulu. Tubuhnya berkedip dan menghilang dari tempat. Pada saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Su Jingrong dan memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan menciptakan embusan angin yang kuat, dan daerah sekitarnya langsung membeku oleh yin qi yang dingin. Tidak peduli teknik kultivasi seperti apa yang dipraktikkan oleh para ahli keluarga Beiming, hampir semuanya terkait dengan batu gelap outward, semuanya membawa yin qi yang sangat kuat, yang sangat dingin. Su Jingrong terkejut dan buru-buru mengangkat kail panjang di depannya untuk memblokir serangan itu. Dia menyentuh kail dengan jarinya, dan jimat memantul, beriak dan membentuk penghalang pertahanan yang kokoh. Ledakan, telapak tangan lelaki tua itu terbanting ke bawah, dan angin dari telapak tangannya langsung menekan kait panjangnya. Dalam sekejap, kekuatan penghalang runtuh, dan lapisan es mengembun di seluruh kail. Dengan suara retak, itu langsung membungkuk. Su Jingrong terkejut, dia tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau dingin yin qi yang memasuki tubuhnya, tetapi dia merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru membentuk gerakan mantra dengan tangan kirinya, dan jimat aneh terjepit di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, Dao berubah menjadi satu, satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan tiga menjadi Xuan Ni yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan jimat menari, seperti tornado, lapis demi lapis, tak terhitung jumlahnya. Orang tua itu tiba-tiba jatuh ke dunia jimat. Dalam amarahnya, dia meningkatkan kekuatan tangannya. Dengan keras, kait panjang itu patah, dan beberapa cahaya tajam meledak ke segala arah. Mata Su Jingrong bahkan tidak berkedip, dia sepertinya tidak tergerak sama sekali. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan satu tangan. Akhirnya, dia membentuk sidik jari aneh dan menekannya. Manual bangau surgawi yang menari. Jimat yang memenuhi langit seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Mereka mengerumuni dan menempelkan diri ke tubuh lelaki tua itu dengan suara pa-pa-pa, terus-menerus. Di bawah tumpukan jimat yang tak terhitung jumlahnya, mereka segera berubah menjadi kepompong dan membungkusnya erat-erat. Hantu tua, wanita tua di langit itu berteriak kaget, matanya mengungkapkan ekspresi marah dan ngeri, sosoknya melintas dan dia bergegas turun. Pada saat ini, tangan kanan Su Jingrong membentuk segel sementara tangan kirinya menunjuk ke depan, satu demi satu segel terbang ke tangannya. Jimat itu terus membalik dengan suara papa-papa, seolah-olah mereka bisa dibalik kapan saja. Ketika Su Jingrong melihat serangan wanita tua itu, dia ketakutan dan berteriak, Tuan Muda Yun. Seberkas cahaya pedang datang dari langit dan melintasi jimat yang memenuhi langit. Tiba-tiba, riak muncul di langit dan tubuh wanita tua itu muncul. Dia menatap wajah tampan di kejauhan dengan kaget dan marah. Yun Xiao juga menoleh karena terkejut. Dengan bintang destroyer di tangannya, dia sudah menyiapkan pedangnya, tetapi dia bukan orang yang bergerak. Apakah kamu sudah pulih dari luka-lukamu? Saya sudah pulih sedikit. Wanita tua ini sangat kuat. Kamu pergi dulu, aku akan membawa ke belakang. Kata Beimang Nan dengan ekspresi tenang. Pedang kekaisaran abadi di tangannya berkedip dengan cahaya hitam dingin, dan jejak green poison ki berlama-lama di sekitarnya. Tidak baik mengorbankan dirimu untuk orang lain, kan? Tidak apa-apa, saya tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa, lagi pula aku tidak akan bisa hidup lama, seharusnya tidak masalah untuk menunda sedikit waktu bagimu untuk pergi. Cek, karakter moral ini sempurna. Tapi aku akan malu. Era saya sudah berakhir, dan saya adalah orang yang harus mati. Ranah seni bela diri surgawi saat ini adalah era Anda, karena kakak mengakuimu, aku juga mengakuimu, sangat berharga untuk memanfaatkan. Sebagian dari kekuatanku yang tersisa sebelum aku mati. Bei Feng Nan berkata dengan acuh tak acuh, auranya terus meningkat, dan pedang kekaisaran abadi di tangannya mulai memainkan nada bahagia. Mata Su Jingrong hampir keluar dari rongga mereka saat dia berteriak, Li Yun Xiao. Seseorang harus jujur, jika Anda pergi, Anda akan menjadi penjahat tercela dan tidak tahu malu.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin, pada saat ini, seluruh hati dan pikirannya terfokus untuk mengendalikan manual jimat. Jika dia kehilangan kendali, dia pasti akan diguncang oleh lelaki tua itu dan melukai dirinya sendiri. Jadi, dia sekarang dalam posisi yang sulit dan tidak berani bergerak. Satu-satunya jalan keluarnya adalah bagi Yun Xiao untuk menghabisi orang-orang lainnya dan menyelamatkannya sebelum dia kehabisan energi. Kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Wanita tua itu berteriak, serang. Bunuh keduanya, apakah mereka masih hidup atau mati? 7 ahli dari keluarga Beiming di langit segera melepaskan aura mereka, seperti awan gelap yang bergulir, semacam aura penekan langit dan penghancur bumi meledak dan terbang ke bawah. Kamu menahan wanita tua itu untuk sementara waktu, kata Yun Xiao, aku akan datang dan membantumu setelah aku mengurus 7 orang ini. Kamu tidak akan pergi. Beiming Nan mengerutkan kening. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh dan berkata, aku pergi, tentu saja saya pergi, namun, mari kita bunuh orang-orang ini dulu sebelum kita pergi. Dia membuat segel tangan, dan cahaya putih melintas di antara alisnya, tablet alam ilahi terbang keluar. Tablet alam ilahi. Tubuh Bei Feng Nan gemetar saat dia berteriak tanpa sadar, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran Qian, tidak heran kakak mengakuimu, Qian, ternyata Anda adalah penguasa tablet alam ilahi generasi ini. Mata Bei Feng Nan berkedip, setelah beberapa saat linglung, dia segera sadar kembali dan tidak lagi ragu, dalam sekejap, dia mengangkat pedang panjangnya dan menebas ke arah wanita tua itu. Belalang yang bodoh. Wanita tua itu mendengus marah, dia mengulurkan tangannya, dan kruk besi emas terbang di udara, dia meraihnya dan menghancurkannya ke arah Nan. Saat tongkat besi emas mengenai, jiwa binatang buas meraung dan bergegas turun. Beimang Nan tanpa ekspresi, dia mengangkat pedang panjangnya dan segera menebas beberapa lampu pedang yang menembak ke binatang itu, niat pedang meledak dalam sekejap dan menghancurkan bayangan roh ganas. Segera setelah itu, Bei Feng Nan membentuk gerakan mantra dengan satu tangan dan memanggil pedang kekaisaran abadi, dia berteriak, transformasi. Tiba-tiba, pedang panjang itu melintas di udara dan berubah menjadi raja boneka mayat, ia mengepakkan sayapnya dan bergegas ke arah wanita tua itu dengan suara mendengung. Paman buyut Jingrong menyaksikan dengan wajah muram, serangan Bei Feng Nan telah membuatnya menghela nafas lega, seolah-olah dia telah melihat harapan untuk menang, dia hanya tidak tahu apakah kekuatan Yun Xiao saat ini dapat menekan 7 penguasa bela diri tingkat tinggi. Dia melihat ke arah Yun Xiao dengan curiga, dan matanya muncul lagi saat dia berteriak ngeri, apa yang terjadi? Tablet alam ilahi terbang menuju mereka bertujuh, mereka semua memiliki ekspresi mengejek dan menghina di wajah mereka, dan mereka menekannya satu demi satu. Ledakan. Di bawah serangan bersama dari 7 sinar cahaya, cahaya putih pada tablet alam ilahi bersinar terang, tiba-tiba, kekuatan besar menyembur keluar darinya dan mendorong mundur ke-7 serangan. Bum bum bum. Ketujuh dari mereka semua terkena kekuatan besar dan terpaksa mundur di udara, penghinaan yang mereka miliki sebelumnya hilang, digantikan oleh keterkejutan. Di bawah, cahaya putih tablet alam ilahi, 2 sosok kekar muncul, keduanya dengan ekspresi galak, sekilas, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang jahat. Kamu adalah Ying Luo. Salah satu dari mereka menggosok matanya, berpikir bahwa dia telah salah melihat, dia berkata dengan kaget, dari mana kamu berasal, dan siapa kamu? Hehe, roh jahat itu menjilat bibirnya dan tertawa jahat, Saudara Chen, orang-orang ini masih mengantuk di pintu kematian, biarkan saja mereka menjadi hantu yang kacau. Tuan Muda Yun, mengapa Anda semakin frustrasi? Mata tamu itu menjadi dingin saat dia berkata dengan sedih, kamu memanggilku untuk berurusan dengan beberapa semut, tahukah kamu betapa berharganya waktu kultivasiku? Roh jahat itu tertawa dan berkata, bagaimanapun, tubuhku ini diambil alih, jadi hampir tidak mungkin bagiku untuk maju lebih jauh, tidak ada yang bisa dikembangkan, saya hanya menunggu Tuan Muda Yun untuk memberi saya tubuh bintang 9 puncak, itu akan luar biasa. Tamu itu mendengus dingin dan berkata, berhentilah bertele-tele, aku akan membiusmu mengurus 7 potong sampah ini, ada seorang wanita jelek di sana yang cukup kuat, serahkan dia padaku. Petik 2. Tanpa menunggu jawaban roh jahat itu, dia menyerbu ke arah wanita tua itu dalam kilatan cahaya keemasan.
Kemunculan dan percakapan tiba-tiba keduanya mengejutkan semua orang, mereka tidak bereaksi sampai keduanya mulai berkelahi. Ketika wanita tua itu mendengar pihak lain memanggilnya wanita jelek, dia sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya, dan semua organ dalamnya terbakar. Dia cacat karena kultivasi Ki of Frost dan Yin, dan ada master yang tak tertandingi di generasinya. Tidak peduli bagaimana Anda bersembunyi dan mengubah penampilan Anda tidak bisa lepas dari mata beracun orang lain, jadi dia menyerah begitu saja dan menunjukkan wajahnya yang jelek kepada orang lain. Namun, kata jelek adalah skala terbaliknya, dan siapapun yang berani berbicara terus terang hampir pasti akan mati. Wanita tua ini akan membunuh seluruh keluargamu. Dia memegang tongkat emasnya secara horizontal di depannya dan menamparnya dengan telapak tangannya. Segel itu segera terbuka dengan dentang, dan suara rantai bergemerincing bisa terdengar saat mereka menyeret di udara. Tebasan berputar pisau terbalik. Di ujung rantai itu ada pedang berbentuk setengah bulan yang aneh, di bawah kilatan cahaya dingin, lingkaran cahaya pedang melesat keluar. Tamu itu kaget dan tidak berani ceroboh, dia membalik tubuhnya ke udara dan menghindari pedang Ki dalam beberapa kilat. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia terkejut menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam lingkaran rantai, dan tubuhnya dikunci oleh kekuatan. Hualala, rantai besi itu seperti ular panjang yang bergerak di udara, penuh dengan suara menyeret, semua jenis kekuatan aturan bisa terlihat samar-samar di dalamnya, setiap kali bergerak. Tamu itu merasa tubuhnya dibelenggu sedikit dan dicekik erat, jika bukan karena tubuh dewanya yang kuat, dia akan meledak sejak lama. Meskipun dia memiliki tubuh dewa yang tiada taranya, pola tubuhnya berkedip tanpa henti dan melepaskan cahaya keemasan saat dia mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan rantai. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di depannya, dan wanita tua itu muncul kembali. Dia memegang pedang aneh di tangannya, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh dan kebencian. Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan, kita bisa membicarakan dendam kita, kata tamu itu dengan tergesa-gesa. Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan pedangku. Wah, wanita tua itu bersinar dengan keganasan, dan matanya memancarkan niat membunuh. Dia mengangkat pedangnya dan menebas. Pedang Ki berputar-putar di udara, dan pada saat yang sama, rantai itu menyeret, mengikat para tamu dan pejabat dengan erat, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Di luar rantai, ekspresi Bei Mangnan berubah saat dia mengangkat pedangnya dan menebas. Dentang, dentang, pedang Ki mengenai rantai, tetapi itu hanya menyebabkan mereka bersinar, itu tidak bisa menyakiti mereka. Haha, kamu semut. Rantai pedang lelaki tua ini terbuat dari batu kosmik dan bahkan tidak bisa dirusak bahkan oleh 10.000 emas. Anda tinggal di luar dengan patuh, setelah aku membunuh pria berlidah beracun ini, giliranmu. Wajah wanita tua itu dipenuhi dengan rasa malu saat dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, jiwa Bei Fengnan tidak stabil dan kekuatannya terlalu lemah, dia tidak bisa menahan cemberut saat lampu hijau melintas di matanya. Dia mengangkat tangannya, dan 7 bendera hijau ilusi bergeser tak terduga di telapak tangannya. Pedang kekaisaran abadi juga diselimuti lampu hijau yang berkedip tanpa henti. Pada saat ini, di dalam rantai, dahi para pejabat berlumuran keringat dingin. Saat cahaya pedang aneh itu jatuh, hati mereka dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Ah! Dengan raungan liar, semua kekuatannya meledak dalam sekejap. Satu demi satu, simbol-simbol terbang keluar dari jalur formasi di tubuhnya, dan langit dipenuhi dengan simbol-simbol emas, gerbang pembukaan, kehidupan, istirahat, cedera, dan berhenti bersinar terang, membentuk garis dan tiba-tiba bergegas turun. Ledakan, rasa sakit yang tajam datang dari tubuhnya, dan gerbang pemandangan keenam melepaskan cahaya keemasan, melonjak dengan kekuatan. Petik 2. Seluruh tubuh Bing Chen membengkak, dan wajahnya sangat terdistorsi karena rasa sakit yang luar biasa, namun, kekuatan seluruh tubuhnya langsung melonjak ke tingkat yang baru. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan diri dari rantai dengan keras. Kedua tinju itu bertabrakan di depannya, dan pola formasi emas melingkar muncul di kedua tinju itu. Monster jelek, mati untukku. Kekuatan tinju surga menguasai dunia. Kekuatan yang besar dan perkasa menyembur keluar dari tinjunya dan bergegas maju. Ledakan, kekuatan tinju emas langsung memblokir cahaya bilah melengkung aneh menekan cahaya keemasan dan tidak bisa bergerak lebih jauh.
Apa? Ekspresi wanita tua itu berubah drastis saat dia menatap tamu di depannya dengan kaget yang bersinar dengan cahaya keemasan, tato di tubuhnya seperti tato, menyilaukan matanya. Buka lipatan. Wajah tamu itu berkerut pada saat hidup dan mati, dia telah menembus gerbang keenam, tetapi yayasannya tidak stabil, dia mengumpulkan semua kekuatannya di tinjunya, meskipun pedang itu bergetar di bawah tekanan, dia tidak bisa mengguncangnya. Wajah wanita tua itu seperti burung hering, dan matanya memuntahkan api, dia mengangkat tangan kanannya, dan jimat hitam pekat muncul di telapak tangannya, dia akan menekannya ke dalam pisau untuk membuat suani. Ledakan. Tiba-tiba, suara renyah datang dari luar rantai, dan rantai besi yang memenuhi langit tiba-tiba putus, di bawah pedang Bei Xiaonan, rantai besi yang setebal mulut mangkuk langsung patah. Bagian yang patah berwarna hijau tua, dan rantai besi perlahan terkorosi. Ah! Wanita tua itu benar-benar tertegun dan kehilangan akal sehatnya. Mati, monster jelek. Mata menteri menyipit, dan cahaya keemasan mekar keluar, di bawah kekuatan tinjunya, pedang itu terlempar dengan keras. Kekuatan tinju yang besar tersapu. Baru pada saat itulah wanita tua itu sadar, dan kekuatan telapak tangan gelap itu tiba-tiba terjatuh. Ledakan. Di bawah tinju emas dan telapak tangan hitam, mereka hampir seimbang, dan kejutan memaksa mereka berdua untuk mundur. Namun, rantai pedang awalnya adalah satu dan merupakan artefak mendalam kehidupan wanita tua itu, setelah dipatahkan, tidak hanya kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga menyebabkan pikirannya terluka. Beraninya kamu mematahkan senjata tingkat mendalamku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Wanita tua itu meraih bagian yang rusak, dan bintik-bintik hijau terus menyebar. Dalam kemarahan, dia mengangkat pisaunya dan memotong bagian yang berkarat menjadi beberapa bagian. Setelah itu, amarahnya melonjak ke langit, dan dia mengayunkan pedangnya ke Bei Mangnan. Bin Chen sedikit menstabilkan dirinya, kakinya menendang di udara, dan seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah. Ekspresi wanita tua itu berubah, rantai mulai menari dan sosoknya terus mundur, dia melawan dua orang pada saat yang sama, selain itu, senjata levelnya yang dalam rusak, yang membuatnya dirugikan. Sementara itu, roh jahat tidak jauh dari sana sedang diserang oleh 7 penguasa bela diri tingkat tinggi, itu dipenuhi luka dan terus menangis dan mengutuk. Yun Xiao, di sisi lain, telah mengambil banyak bahan surgawi dan harta duniawi untuk beristirahat di udara. Akhirnya, dia tidak bisa tenang karena kebisingan, dia membuka matanya dan mengutuk, sampah, dan idiot. Kemudian, dia melemparkan segel ke tablet alam ilahi, dan tiba-tiba, aura kekerasan menyebar. Mengaung, raungan yang menghancurkan bumi terdengar, diikuti oleh kilatan petir, itu berkumpul di atas kepala ketujuh orang dan berubah menjadi binatang emas. Seluruh tubuhnya berkedip dengan kilat keemasan, dia menunduk dan menatap ketujuh orang itu dengan tatapan brutal. Ketujuh orang itu gemetar, dan firasat buruk muncul di hati mereka, aura binatang ini bahkan lebih kuat dari mereka bertujuh. Paman buyut Jingrong juga terkejut, melihat tablet alam ilahi yang melayang di langit dengan tenang, cahaya di matanya menjadi semakin panas, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tenggorokannya kering dan dia mengeluarkan suara, gugu. Haha, ini dia pembantunya, datang dan selamatkan aku. Roh jahat segera mengenali binatang itu adalah Dark Thunder yang telah sepenuhnya menyerap binatang guntur, meski penampilannya tidak banyak berubah, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Petir yang berkedip lebih seperti kilatan pedang emas yang menerangi langit. Dalam keterkejutan mereka bertujuh merasakan tekanan tak terbatas berguling, dengan raungan, Dark Thunder memuntahkan sambaran petir emas yang menembus kehampaan. Ledakan. Ah! Salah satu dari mereka tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan langsung disambar petir, jeritannya menembus awan, membuat orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah suara itu berhenti, tubuh orang itu hangus hitam dan masih merokok, meskipun dia tidak mati. Dia berada di ambang kematian, dia perlahan menutup matanya dan jatuh dari langit. Hahaha, jejak kekejaman melintas di mata roh jahat itu, dengan kilatan kapaknya, cahaya kapak menyusul tubuh yang hangus dan meledak menjadi tumpukan daging dengan keras. Ah, 6 orang sisanya ketakutan karena akal sehat mereka, masing-masing dari mereka ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat, serangan terhadap roh jahat di tangan mereka segera melambat, lagi pula,
mereka masih harus menjaga setengah dari pikiran mereka untuk waspada terhadap binatang buas itu. Ledakan, ledakan. Dark Thunder memuntahkan 2 sambaran petir lagi, yang membelah ruang dan tiba dalam sekejap. Ah! Salah satu dari mereka menghindar dengan tergesa-gesa, tetapi roh jahat mengambil kesempatan itu dan membelahnya menjadi 2 dengan kapaknya. Pertempuran di langit langsung sepihak, wanita tua itu benar-benar ditekan oleh para pejabat dan menjadi Nan, 5 Supreme bela diri tingkat tinggi yang tersisa seperti lobak, 1 orang lebih sedikit yang terbunuh. Sambil terkejut dan terkejut, hati Paman Agung Jingrong juga tenggelam, jika situasinya terus berkembang seperti ini, dia tidak akan memiliki akhir yang baik ketika Yun Xiao membunuh semua orang dari Istana Kegelapan Beiming. Tapi sekarang setelah manual jimat menyegel Tiansang, begitu dia menarik tangannya, dia pasti akan terguncang oleh kekuatan Tiansang dan hidupnya tidak akan pasti. Dia menjadi sangat cemas, dia bisa merasakan bahwa kekuatan surga yang menimbulkan rasa sakit semakin kuat dan bisa keluar dari jimat kapan saja. Tuan Sakit Langit, aku akan menghapus kekuatan jimat untuk membebaskanmu keluar, tolong tarik kembali kekuatanmu, diam-diamnya mentransmisikan suaranya. Orang tua dalam manual jimat itu menutup matanya dan terus-menerus menyerang penindasan jimat, seolah-olah dia belum mendengar apa-apa tentang dunia luar. Setelah mendengar kata-kata Su Jingrong, dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan dingin, dalam 10 napas, aku akan memecahkan buku simbolmu dan mengambil nyawa anjingmu. 1. Dia melaporkan nomor itu dan terus menutup matanya. Su Jingrong terkejut, seperti yang diharapkan, dia merasakan dampak dari serangan itu semakin kuat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia buru-buru berkata, Yang Mulia, bahwa Li Yun Xiao sangat kuat, jika kita saling membunuh, kita pada akhirnya akan dibunuh olehnya. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah, kekuatan di sekitarnya terus meningkat, dan wajahnya berfluktuasi karena dampak riak. Pak, lihatlah, Tuan Difu dan 7 pria yang Anda bawa akan segera mati. Apa? Baru saat itulah lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, ketika dia melihat sekeliling, dia dipenuhi dengan amarah dan berteriak, sial! Kamu sekelompok. Ledakan. Dalam keadaan marah, dia menerobos manual jimat Su Jingrong dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dari ledakan. Su Jingrong hanya merasakan kekuatan besar membombardir dadanya, 5 jeroan dan 6 organnya semuanya hancur, dia memuntahkan seteguk besar darah dan dikirim terbang. Sebelum tubuhnya bisa berhenti, dia terkejut melihat lelaki tua itu memegang 2 palu di tangannya, dia bergegas ke arahnya dengan mata yang akan retak, dan dengan satu tangan, dia mengangkat palu dan menghancurkannya di kepalanya. Tuan Muda Yun, selamatkan aku. Dia berteriak ketakutan, dan beberapa sinar cahaya keluar dari tubuhnya, setelan perang juga muncul. Ledakan, palu besar lelaki tua itu hancur, dan semua cahaya menghilang, baju perang itu juga berubah menjadi debu dengan suara retak berhamburan bersama angin. Mata Su Jingrong hampir keluar dari kepalanya, dia memuntahkan seteguk darah lagi, bersama dengan potongan daging dari organ dalamnya. Matanya terbuka lebar, dan perlahan kehilangan cahayanya, seluruh tubuhnya berangsur-angsur menjadi kaku, dan jatuh ke tanah. Tidak jauh dari situ, Yun Xiao menyaksikan dengan dingin saat Su Jingrong meninggal, lalu mengalihkan pandangannya ke lelaki tua itu. Karena wanita tua itu terus-menerus dalam bahaya, hanya 4 dari 7 bawahannya yang tersisa, mereka semua terluka parah dan bisa mati kapan saja. Hal ini menyebabkan lelaki tua itu mengamuk di saat putus asa dan menerobos buku simbol sekaligus, namun, dia juga melukai meridian jantungnya sendiri. Li Yun Xiao, kamu pantas mati. Mata lelaki tua itu akan keluar dari rongga mereka, tidak mengerti bagaimana pihak lain tiba-tiba mendapatkan begitu banyak pembantu, masing-masing dari mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya pantas mati atau tidak, kata Yun Xiao dingin, tapi kamu benar-benar akan mati. Kamu ingin membunuh orang tua ini. Hahaha, orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, ketika aku menjadi terkenal, kamu masih dalam rahim ibu. Dia meraih palu dan bergegas dalam sekejap, menghancurkannya di kepala Yun Xiao. Ledakan, palu itu meledak di udara, menghancurkan bayangan Yun Xiao. Orang tua itu mengerutkan kening, dia menyadari bahwa teknik gerakan pihak lain tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat aneh, dia sebenarnya tidak bisa menangkapnya.
Jangan bersembunyi jika kamu punya nyali. Orang tua itu sangat marah saat dia menatap langit di kejauhan, kemudian, dengan kilatan cahaya, Yun Xiao terwujud. Hehe, kamu menggertak yang lemah, dan kamu bahkan tidak mengizinkanku untuk menghindar, apakah Anda masih merasa malu? Petik 2. Yun Xiao mengejeknya dengan dingin dan mengangkat jari tengahnya. Wah, kamu harus mati. Orang tua itu sangat marah hingga meledak, kekuatan besar menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tekanan Kaisar Qi yang tak terbatas, yang menekan ruang tempat Yun Xiao berada. Kemudian, dia mengangkat palu lagi dan menghancurkannya. Yun Xiao sedikit mengernyit, dia mengangkat tangannya, dan puncak gunung tiga warna muncul di telapak tangannya saat dia membuangnya. Bersambung.